belum bisa. Bunga ini sangat cantik ya. Apa jadinya jika cinta diuji oleh takdir yang paling kejam? Kisah ini tentang Jia, seorang gadis biasa yang harus menikahi seorang CEO yang lumpuh, pria paling kaya dan paling kejam di Seoul. Inilah kisah pahit tentang sebuah pernikahan kontrak yang pada akhirnya akan mengubah segalanya. Sebelum kita mulai, pastikan kamu sudah like video ini, subscribe channel Kenaro Productions, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kelanjutan kisah-kisah kami yang penuh makna. Jia, seorang perawat muda dengan hati selembut kapas, berdiri di hadapan sebuah gedung pencakar langit. Gedung itu milik Hansung Group, salah satu perusahaan terbesar di Seoul. Namun, ia tidak datang untuk melamar pekerjaan. Ia datang untuk sebuah pernikahan. Pernikahan kontrak dengan Minho, sang CEO yang lumpuh. Hidup Jia, yang tadinya damai, kini dihadapkan pada badai. Ayahnya menderita penyakit langka dan membutuhkan biaya pengobatan yang sangat besar. Jia, yang putus asa, mencoba mencari cara. Dan di tengah keputusasaan itu, ia bertemu dengan seorang pengacara. Pengacara itu, yang bekerja untuk keluarga Han dan bernama Tuan Kim, memberikan sebuah tawaran. Sebuah pernikahan kontrak dengan Minho, sang CEO yang lumpuh. Minho, yang dulunya adalah seorang pria tampan, kini hanya bisa duduk di kursi roda. Setelah sebuah kecelakaan mobil yang tragis, ia menjadi lumpuh dan kehilangan semangat hidup. Ia menjadi pria yang dingin, kejam, dan penuh dengan amarah. Ia tidak percaya pada siapapun. Ia tidak percaya pada cinta. Jia tahu, ia tidak punya pilihan. Untuk menyelamatkan ayahnya, ia harus menerima tawaran itu. Sebuah pernikahan tanpa cinta. Sebuah pernikahan yang hanya diikat oleh uang. Nona Jia, kata Tuan Kim, suaranya tenang. Minho akan memberikan uang yang bapakmu butuhkan. Sebagai gantinya, kau harus menikah dengannya, dan menjadi perawatnya. Pernikahan ini adalah sebuah rahasia. Kau tidak boleh membicarakannya pada siapapun. Jia menunduk. Air matanya menetes. Ia tahu, ia telah menjual dirinya. Ia telah menjual kebahagiaannya. Namun, ia tidak menyesal. Ia tahu, ia melakukannya untuk ayahnya. Di dalam gedung pencakar langit itu, di sebuah ruangan yang mewah, Minho duduk di kursi roda, menatap keluar jendela. Wajahnya yang tampan, kini terlihat dingin dan tanpa emosi. Ia tidak tahu bahwa di luar sana, ada seorang wanita yang akan menjadi istrinya. Seorang wanita yang akan mengubah hidupnya selamanya. Jia melangkahkan kakinya ke dalam apartemen Minho. Apartemen itu sangat mewah, dengan pemandangan kota Seoul yang terbentang luas. Namun, di balik kemewahan itu, ada sebuah kehampaan. Apartemen itu terasa dingin, steril, dan tanpa jiwa. Di ruang tengah, Minho duduk di kursi roda. Wajahnya yang tampan terlihat dingin dan tanpa emosi. Tatapannya menusuk, seolah-olah ia bisa membaca setiap pikiran Jia yang berdiri di hadapannya, merasa gugup. Selamat datang, Nona Jia, sapa Minho, suaranya tenang namun penuh sarkasme. Atau harusnya aku panggil Nyonya Minho? Jia menunduk. Nona Jia saja, jawabnya, suaranya pelan. Minho tertawa sinis. Kau pikir, dengan menikahiku, kau akan mendapatkan status? Kau salah. Kau tidak lebih dari seorang perawat yang dibayar. Jangan pernah lupakan itu. Kata-kata itu bagaikan tamparan keras bagi Jia. Namun, ia tidak menyerah. Ia tahu, ia melakukannya untuk ayahnya. Ia tahu, ia harus kuat. Saya mengerti, Tuan Minho, jawab Jia, suaranya kini lebih tegas. Saya ada di sini untuk bekerja. Saya akan menjaga Tuan. Saya akan melakukan semua yang Tuan minta. Minho menatap Jia, matanya memancarkan amarah yang terpendam. Jaga? Kau pikir, kau bisa menjagaku? Kau pikir, kau bisa menyembuhkanku? Kau salah. Tidak ada yang bisa. Tidak ada yang bisa menyembuhkanku. Saya akan mencoba, jawab Jia, suaranya tenang. Saya akan mencoba yang terbaik. Minho tidak menjawab. Ia hanya menatap Jia,
matanya dipenuhi dengan pandangan yang mengerikan. Kau tahu, Nona Jia, katanya, suaranya pelan. Aku benci orang sepertimu. Orang yang datang kepadaku hanya karena uang. Orang yang pura-pura baik, padahal hanya ingin memanfaatkan kelemahanku. Jia terkejut. Saya tidak seperti itu, bisiknya. Saya melakukannya untuk ayah saya. Minho tertawa lagi. Ayahmu? Semuanya sama. Semuanya punya alasan. Semuanya punya topeng. Kau sama seperti mereka. Jia tidak menjawab. Ia hanya bisa menatap Minho, yang kini terlihat bukan hanya dingin, tetapi juga kesepian. Jia menyadari, di balik semua amarah dan kekejaman itu, ada sebuah luka yang sangat dalam. Ia tahu, ia tidak hanya harus menyembuhkan tubuh Minho, tetapi juga hatinya. Dan ia tahu, itu akan menjadi tugas yang paling sulit. Hari-hari pertama Jia di apartemen Minho terasa seperti berjalan di atas pecahan kaca. Setiap pagi, Minho akan menyambutnya dengan tatapan dingin dan kata-kata tajam. Ia menguji kesabaran Jia dengan segala cara. Ia akan menumpahkan kopinya, meminta Jia untuk membersihkannya. Ia akan mengeluh tentang makanannya, meskipun Jia telah memasaknya dengan sepenuh hati. Ia ingin Jia menyerah. Ia ingin Jia pergi. Namun, Jia tidak menyerah. Ia adalah seorang perawat. Ia terbiasa dengan pasien yang sulit. Ia tahu, di balik amarah Minho, ada sebuah luka yang sangat dalam. Ia membalas amarah Minho bukan dengan amarah, melainkan dengan kebaikan. Ia membersihkan tumpahan kopi tanpa mengeluh. Ia memasak makanan baru tanpa protes. Ia selalu tersenyum, senyum yang tulus, senyum yang tidak dibuat-buat. Suatu sore, saat Minho sedang menatap keluar jendela, Jia datang. Ia membawa sebuah pot kecil berisi bunga matahari. Bunga itu masih kuncup. Jia meletakkannya di atas meja, di dekat kursi roda Minho. Untuk apa itu? Tanya Minho, suaranya dingin. Untuk Tuan, jawab Jia, saya pikir, ruangan ini butuh sedikit warna. Minho tidak menjawab. Ia hanya menatap bunga itu. Beberapa hari kemudian, bunga matahari itu mekar. Warna kuning cerahnya mengisi ruangan yang tadinya hampa. Jia, yang melihat bunga itu, tersenyum. Minho, yang melihat bunga itu, merasa ada sesuatu yang berubah. Ia tidak tahu apa. Namun, ia merasa, bunga itu membuat ruangan ini terasa lebih hidup. Ia tidak tahu, bahwa di balik bunga itu, ada sebuah kebaikan yang perlahan-lahan mulai meruntuhkan tembok yang ia bangun di hatinya. Kau tidak keberatan aku bersikap kasar padamu? Tanya Minho, suaranya pelan. Tidak, jawab Jia, saya mengerti. Saya tahu, Tuan. Tuan hanya butuh seseorang untuk meluapkan amarah Tuan. Minho terdiam. Ia menatap Jia, yang kini sedang membersihkan ruangan. Ia tidak lagi melihat Jia sebagai perawat yang dibayar. Ia melihat Jia sebagai seorang wanita yang tulus. Seorang wanita yang bersedia berada di sisinya, meskipun ia bersikap kejam. Ia tidak tahu, bahwa di balik senyumnya yang dingin, ada sebuah senyum yang tersembunyi. Senyum yang mulai muncul di hatinya. Perubahan di dalam diri Minho tidak terjadi secara tiba-tiba. Tembok es yang ia bangun di hatinya, perlahan-lahan mulai mencair. Ia tidak lagi menghina Jia. Ia mulai berbicara dengannya, bukan dengan nada perintah, melainkan dengan nada yang lebih manusiawi. Suatu pagi, saat Jia sedang menyiapkan sarapan, Minho datang ke dapur. Ayahmu bagaimana keadaannya? Tanyanya, suaranya pelan. Jia terkejut. Itu adalah pertama kalinya Minho menanyakan tentang ayahnya. Ayah baik-baik saja, Tuan. Ia sangat berterima kasih atas bantuan Tuan. Minho tidak menjawab. Ia hanya menatap Jia, matanya memancarkan rasa ingin tahu yang dalam. Apa yang kau suka? Tanyanya. Suka? Tanya Jia, bingung. Ya. Apa yang kau suka? Apa yang membuatmu bahagia? Jia tersenyum. Saya suka merawat orang. Saya suka melihat orang-orang yang saya rawat menjadi lebih baik. Itu yang membuat saya bahagia. Minho terdiam. Ia menatap Jia.
Ia melihat ketulusan di mata Jia, ketulusan yang sudah lama tidak ia lihat. Ketulusan yang membuatnya merasa hangat. Di tengah kehangatan itu, pintu apartemen Minho terbuka. Masuk seorang pria tampan dengan senyum yang menawan, namun matanya dipenuhi dengan ambisi. Ia adalah Jae-hoon, 30, sepupu Minho. Jae-hoon adalah satu-satunya orang yang Minho percaya. Jae-hoon, yang melihat Jia, tersenyum. Namun, senyum itu tidak sampai ke matanya. Minho, aku dengar kau punya istri baru, kata Jae-hoon, suaranya dipenuhi sarkasme. Seorang perawat? Sungguh romantis. Minho tidak menjawab. Ia hanya menatap Jae-hoon, matanya memancarkan amarah yang terpendam. Nona Jia, kata Jae-hoon, sambil tersenyum. Senang bertemu denganmu. Aku Jae-hoon. Sepupu Minho. Ia mengulurkan tangannya. Jia, yang tidak tahu apa-apa, membalas uluran tangan itu. Jika kau butuh sesuatu, Nona Jia. Jangan sungkan untuk menghubungiku, kata Jae-hoon. Aku akan membantumu. Aku akan memberimu apapun yang kau mau. Termasuk uang lebih. Kata-kata itu bagaikan tamparan keras bagi Jia. Ia menyadari, Jae-hoon tidak hanya datang untuk Minho. Ia juga datang untuknya. Ia menyadari, di balik senyum menawan Jae-hoon, ada sebuah ambisi lain yang tumbuh. Ambisi yang akan menghancurkan segalanya. Setelah Jae-hoon pergi, suasana di apartemen Minho kembali sunyi. Namun, kesunyian itu tidak lagi damai. Jia, yang masih terkejut dengan kata-kata Jae-hoon, merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia menyadari, di balik senyum menawan Jae-hoon, ada sebuah ambisi yang berbahaya. Minho, yang melihat Jia terdiam, tersenyum sinis. Kau tahu, Jia, katanya, suaranya dingin. Semua orang sama. Semua orang datang padaku hanya karena uang. Kau tidak berbeda. Jia menoleh. Saya tidak peduli dengan uang, Tuan Minho. Saya hanya peduli dengan ayah saya. Dan Jae-hoon, lanjut Minho, suaranya kini lebih dingin. Ia juga ingin uang. Ia ingin segalanya. Ia ingin kekuasaanku. Jia terkejut. Apa maksud Tuan? Minho tidak menjawab. Ia hanya menatap Jia, matanya memancarkan amarah yang terpendam. Jauhi dia, Jia, bisiknya. Jangan pernah percaya padanya. Dia adalah racun. Dia akan menghancurkanmu. Dia akan menghancurkanku. Jia terdiam. Ia menyadari, Minho tidak hanya berbicara tentang uang. Ia berbicara tentang sebuah pengkhianatan yang jauh lebih dalam. Malam itu, Jia tidak bisa tidur. Ia memikirkan kata-kata Jae-hoon, ia memikirkan kata-kata Minho. Ia menyadari, ia telah masuk ke dalam sebuah permainan yang jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Permainan yang tidak hanya mempertaruhkan uang, tetapi juga nyawa. Di tengah kegelisahannya, Jia bangkit dari tempat tidur. Ia berjalan ke ruang tamu. Ia melihat Minho, yang sedang duduk di kursi rodanya, menatap keluar jendela. Wajahnya yang tampan, kini terlihat rapuh. Tuan Minho, panggil Jia, suaranya pelan. Minho menoleh. Saya akan tinggal, kata Jia, saya akan menjaga Tuan. Saya akan melakukan semua yang Tuan minta. Tapi saya tidak akan pernah mengkhianati Tuan. Minho terdiam. Ia menatap Jia, matanya memancarkan kehangatan yang sudah lama hilang. Kau tahu, Jia, bisiknya. Aku tidak percaya pada siapapun. Tapi, aku akan percaya padamu. Jia tersenyum. Ia kini tahu, ia telah menemukan jalannya. Ia kini tahu, ia tidak hanya akan menjaga Minho, tetapi juga akan melindunginya. Ia tahu, di balik tembok es itu, ada sebuah hati yang rapuh. Dan ia tahu, ia adalah bunga yang akan mekar di antara duri. Setelah malam itu, hubungan Minho dan Jia perlahan berubah. Minho tidak lagi bersikap kasar. Ia mulai membuka diri, menceritakan tentang kehidupannya, tentang perusahaannya, dan tentang kecelakaan yang mengubah hidupnya. Aku tidak percaya pada siapapun, kata Minho, suaranya pelan. Aku punya musuh.
Aku punya orang-orang yang ingin melihatku jatuh. Jia, yang mendengarkan, merasa hatinya teriris. Ia tidak bisa membayangkan betapa beratnya hidup Minho. Kecelakaan itu bukan kecelakaan, Jia, lanjut Minho. Aku tahu. Ada seseorang yang merusak rem mobilku. Tapi aku tidak punya bukti. Dan aku tidak bisa membuktikannya. Siapa? Tanya Jia, suaranya serak. Minho tidak menjawab. Ia hanya menatap Jia, matanya memancarkan amarah yang terpendam. Aku tidak ingin curiga, bisik Minho. Tapi aku tahu, ada seseorang yang ingin melihatku jatuh. Di tengah percakapan itu, Jia melihat sesuatu yang aneh. Ia melihat sebuah bekas luka di pergelangan tangan Minho. Luka itu tidak terlihat seperti luka kecelakaan. Luka itu terlihat seperti bekas sayatan. Jantung Jia serasa berhenti berdetak. Ia menyadari, ada sesuatu yang tidak beres. Ia menyadari, ada sebuah rahasia yang Minho sembunyikan. Malam itu, saat Minho sedang tertidur, Jia mencari informasi tentang kecelakaan Minho. Ia mencari berita, ia mencari laporan. Namun, tidak ada apa-apa. Laporan kecelakaan itu sangat aneh. Laporan itu bilang, kecelakaan itu disebabkan oleh rem yang blong, tetapi tidak ada saksi mata, tidak ada bukti, tidak ada apapun. Jia menyadari, ia telah masuk ke dalam sebuah permainan yang jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Permainan yang tidak hanya mempertaruhkan uang, tetapi juga nyawa. Aku akan membantumu, Tuan Minho, bisik Jia, suaranya hanya terdengar di dalam kepalanya. Aku akan menemukan kebenarannya. Aku akan melindungi Tuan. Jia, yang tadinya hanya seorang perawat, kini menjadi seorang detektif. Ia tahu, ia harus berhati-hati. Ia tahu, ia harus berani. Dan ia tahu, ia harus melakukannya untuk Minho. Jia tidak bisa melupakan bekas luka di pergelangan tangan Minho. Luka itu terlalu rapi, terlalu dalam, terlalu aneh untuk menjadi luka kecelakaan. Ia tahu, ada sebuah rahasia lain yang Minho sembunyikan. Suatu sore, saat ia sedang membantu Minho berjemur di teras apartemen, Jia memberanikan diri untuk bertanya. Tuan Minho, panggil Jia, suaranya pelan. Ada apa? Jawab Minho, suaranya kembali dingin. Saya melihat bekas luka di pergelangan tangan Tuan, kata Jia. Apakah itu dari kecelakaan? Minho terdiam. Wajahnya yang tadinya tenang, kini berubah tegang. Ia menatap Jia. Kenapa kau bertanya? Tanyanya, suaranya menusuk. Tidak ada apa-apa, jawab Jia, suaranya bergetar. Saya hanya penasaran. Minho tidak menjawab. Ia hanya menatap Jia, matanya memancarkan amarah yang terpendam. Itu bukan dari kecelakaan, bisik Minho. Itu adalah kebodohanku. Aku mencoba untuk mengakhirinya. Aku tidak bisa menerima keadaanku. Aku tidak bisa menerima diriku. Air mata Minho menetes. Jia terkejut. Ia tidak menyangka, Minho, sang CEO yang kuat, memiliki sisi rapuh seperti itu. Jia menghampiri Minho, dan memeluknya. Tuan Minho, bisiknya. Tidak apa-apa. Tuan tidak sendirian. Minho membalas pelukan Jia, kau tahu, Jia, katanya, suaranya serak. Aku punya seorang teman. Seorang teman yang sangat baik. Dia memberiku sebuah kamera, beberapa hari sebelum kecelakaan. Dia bilang, kamera itu bisa merekam keindahan. Tapi, kamera itu hilang. Kamera itu hilang bersama dengan kecelakaan itu. Kata-kata itu bagaikan sengatan listrik bagi Jia kamera. Ia teringat laporan kecelakaan itu. Laporan itu bilang, tidak ada kamera yang ditemukan. Jia tahu, ada sesuatu yang tidak beres. Ia tahu, ia harus mencari tahu. Malam itu, Jia mencari informasi tentang kamera itu. Ia mencari modelnya, ia mencari mereknya. Setelah beberapa saat, ia menemukan sebuah kamera tua, rusak, yang dilelang secara daring. Lelang itu diadakan di sebuah situs yang tidak dikenal. Jia tahu, ia harus membelinya. Ia tahu, kamera itu adalah kunci untuk semuanya. Jia,
yang berhasil memenangkan lelang kamera tua itu, kini harus menunggu dengan gelisah. Ia tidak bisa menceritakan hal ini pada Minho. Ia takut, jika Minho tahu, Minho akan marah, atau lebih buruk lagi, Jae-hoon akan curiga. Ia tahu, ia harus melakukan ini sendirian. 2 hari kemudian, paket itu datang. Jia mengambilnya dari alamat yang ia berikan, dan membawanya ke dalam apartemen. Ia menyembunyikan kamera itu di dalam kamar mandi, lalu ia mulai membersihkannya. Kamera itu terlihat sangat tua, rusak, dan berdebu. Mungkin kamera ini tidak berfungsi, bisik Jia, suaranya pelan. Namun, Jia tidak menyerah. Ia membersihkan kamera itu dengan hati-hati. Ia mengambil baterai dari kamera lamanya, dan memasukkannya ke dalam kamera itu. Kamera itu berkedip, lalu menyala. Jia terkejut. Kamera itu tidak memiliki kartu memori. Namun, saat Jia menekan tombol putar, sebuah video muncul di layar kecilnya. Video itu adalah sebuah rekaman. Rekaman itu diambil dari sebuah sudut tersembunyi. Rekaman itu menunjukkan Minho yang sedang berjalan menuju mobilnya. Minho terlihat bahagia. Ia tersenyum, ia sedang berbicara dengan seseorang di telepon. Lalu, Minho masuk ke dalam mobilnya. Namun, di saat itu, sebuah sosok muncul. Itu adalah Jae-hoon. Wajahnya yang tampan, kini terlihat dingin dan penuh dengan ambisi. Ia mendekati mobil Minho. Ia tidak membuka pintu. Ia membuka kap mobil, dan melakukan sesuatu di dalam mesin. Lalu, ia menutupnya, dan pergi. Video itu berhenti. Jia tidak bisa berkata apa-apa. Tubuhnya gemetar. Matanya membulat. Ia menyadari, kecelakaan Minho itu bukan kecelakaan. Itu adalah sebuah rencana. Sebuah rencana yang dibuat oleh Jae-hoon. Air mata Jia menetes. Ia tidak menangis karena sedih. Ia menangis karena ia telah menemukan kebenaran. Ia menangis karena ia tahu, ia telah membuat kesalahan. Kesalahan yang tidak bisa dimaafkan. Kesalahan yang akan menghancurkan segalanya. Jia menatap kamera di tangannya. Rekaman itu terus berputar di kepalanya. Jae-hoon, ia adalah pelakunya. Sepupu yang Minho percayai. Orang yang Minho anggap sebagai saudaranya sendiri. Jia merasa mual. Ia menyadari, Minho tidak lumpuh karena kecelakaan. Ia lumpuh karena pengkhianatan. Jia, yang tadinya hanya seorang perawat, kini merasa memiliki sebuah tanggung jawab yang besar. Ia tidak hanya harus menyembuhkan tubuh Minho, tetapi juga harus memulihkan keadilan. Ia tahu, ia tidak bisa bertindak gegabah. Ia harus mengumpulkan lebih banyak bukti. Ia harus menunjukkan kepada Minho bahwa ia tidak sendirian. Namun, di tengah semua itu, Jia tahu, Jae-hoon adalah orang yang berbahaya. Ia tidak bisa menceritakan hal ini pada Minho. Ia tahu, jika Minho tahu, Minho akan hancur. Ia tahu, ia harus melakukan ini sendirian. Keesokan harinya, Jae-hoon datang ke apartemen Minho. Wajahnya yang tampan, kini terlihat dingin. Ia menatap Jia. Ia merasakan ada sesuatu yang berubah. Kau terlihat berbeda, Nona Jia, sapa Jae-hoon, suaranya dipenuhi kecurigaan. Apa yang kau temukan? Jia terkejut. Tidak ada apa-apa, Tuan Jae-hoon, jawabnya, suaranya bergetar. Jae-hoon tersenyum sinis. Kau tahu, Nona Jia, katanya. Rahasia itu adalah benda yang sangat berat. Benda yang bisa menghancurkanmu. Lebih baik kau melupakan apapun yang kau pikir kau tahu. Kata-kata itu bagaikan tamparan keras bagi Jia. Ia tahu, Jae-hoon sedang mengancamnya. Saya tidak mengerti apa yang Tuan bicarakan, jawab Jia, suaranya tegas. Jae-hoon tertawa kecil. Kau akan mengerti, Nona Jia, bisiknya. Kau akan mengerti. Setelah mengucapkan kalimat itu, Jae-hoon pergi. Jia, yang berdiri di sana, merasa takut. Ia tahu, ia telah masuk ke dalam sebuah permainan yang berbahaya. Permainan yang tidak hanya mempertaruhkan uang, tetapi juga nyawa. Ia tahu, ia harus berhati-hati. Ia harus berani. Dan ia tahu, ia harus melakukannya untuk Minho. Setelah ancaman Jae-hoon,
Jia tahu ia tidak bisa lagi diam. Ia harus bertindak. Namun, ia tidak bisa bertindak gegabah. Ia tahu, Minho adalah kuncinya. Ia tahu, Minho adalah satu-satunya orang yang bisa membantunya. Malam itu, saat Minho sedang duduk di kursi rodanya, menatap keluar jendela, Jia datang. Ia membawa sebuah cangkir teh hangat. Minho menoleh. Ada apa? Tanya Minho, suaranya kembali dingin. Tidak ada apa-apa, jawab Jia, sambil meletakkan cangkir itu di meja. Saya hanya ingin Tuan Minho tahu, Tuan tidak sendirian. Minho terdiam. Ia menatap Jia. Saya tahu, Tuan Minho, lanjut Jia, suaranya pelan. Ada sesuatu yang Tuan Minho sembunyikan. Ada sesuatu yang Tuan Minho tidak ceritakan. Tapi, saya di sini. Saya akan mendengarkan Tuan Minho. Saya akan membantu Tuan Minho. Minho tidak menjawab. Ia hanya menatap Jia, matanya memancarkan amarah yang terpendam. Kau pikir, kau bisa membantuku? Tanyanya, suaranya menusuk. Kau tidak tahu apa-apa. Kau hanya ingin uang. Saya tidak peduli dengan uang, jawab Jia, suaranya tegas. Saya hanya peduli dengan Tuan Minho. Kata-kata itu bagaikan tamparan keras bagi Minho. Ia terdiam. Ia menatap Jia, matanya dipenuhi dengan pandangan yang mengerikan. Kau tahu, Jia, katanya, suaranya pelan. Aku tidak percaya pada siapapun. Aku tidak percaya pada cinta. Aku hanya percaya pada kekuasaan. Dan kekuasaan itu, jawab Jia, tidak bisa menyelamatkan Tuan Minho dari kehancuran. Minho terdiam. Ia menatap Jia. Ia menyadari, Jia benar. Ia menyadari, ia kini sedang diuji. Baiklah, Jia, kata Minho, suaranya kembali. Aku akan memberimu satu kesempatan. Aku akan menceritakan semuanya padamu. Tapi, jika kau mengecewakanku, Jia, aku akan menghancurkanmu. Jia tersenyum. Ia tahu, Minho telah menyerah. Ia tahu, tembok es di hatinya kini mulai runtuh. Ia tahu, ia telah berhasil. Malam itu, Minho menceritakan semuanya. Ia menceritakan tentang kehidupannya, tentang perusahaannya, dan tentang kecelakaan yang mengubah hidupnya. Jia, yang duduk di sampingnya, mendengarkan dengan seksama, hatinya teriris. Aku terlalu ambisius, Jia, kata Minho, suaranya serak. Aku terlalu sibuk dengan pekerjaan. Aku tidak punya waktu untuk siapapun. Aku hanya punya satu teman. Jae-hun. Jae-hun? Tanya Jia, suaranya pelan. Ya, jawab Minho. Dia adalah sahabatku. Dia adalah orang yang paling aku percaya. Aku menceritakan semua rahasiaku padanya. Aku menceritakan semua mimpiku padanya. Lalu, apa yang terjadi? Kecelakaan itu bukan kecelakaan, bisik Minho, suaranya bergetar. Aku tahu. Ada seseorang yang merusak rem mobilku. Tapi aku tidak punya bukti. Dan aku tidak pernah berpikir, itu Jae-hun. Jia terdiam. Ia menyadari, Minho tidak tahu semuanya. Ia tahu, Minho tidak tahu bahwa Jae-hun adalah pelakunya. Setelah kecelakaan itu, lanjut Minho, air matanya menetes. Aku kehilangan segalanya. Aku kehilangan kakiku. Aku kehilangan mimpiku. Aku kehilangan semangat hidupku. Aku mencoba untuk mengakhirinya. Itu bekas luka yang kau lihat. Jia memegang tangan Minho. Tangannya terasa dingin. Tuan Minho, bisiknya. Tidak apa-apa. Tuan tidak sendirian. Minho tersenyum, senyum yang tulus. Kau tahu, Jia, katanya. Kau adalah satu-satunya orang yang aku percaya. Kau adalah satu-satunya orang yang tidak pernah menuntut apapun dariku. Jia terdiam. Ia tahu, ini adalah saat yang tepat. Ia tahu, ia harus memberitahu Minho. Tuan Minho, panggil Jia, suaranya pelan.
Bagaimana jika saya mengatakan kepada Tuan Minho, saya punya bukti? Bukti yang bisa membuktikan siapa yang merusak rem mobil Tuan Minho. Minho terkejut. Bukti? Bukti apa? Tanyanya, matanya membelalak. Jia tidak menjawab. Ia hanya berjalan ke kamarnya. Ia mengambil sebuah kotak. Di dalam kotak itu, ada sebuah kamera tua, rusak, dan berdebu. Kamera itu adalah bukti yang akan mengubah segalanya. Jia kembali ke ruang tamu dengan sebuah kamera tua dan rusak di tangannya. Minho menatap kamera itu, matanya memancarkan rasa ingin tahu. Kamera itu? Tanyanya. Ya, jawab Jia, ini adalah bukti. Jia menyalakan kamera itu, dan memutar video itu. Minho, yang tadinya duduk dengan tenang, kini membungkuk ke depan, menatap layar dengan mata yang membelalak. Ia melihat semuanya. Ia melihat Jae-hoon. Ia melihat sepupunya, sahabatnya, merusak rem mobilnya. Video itu selesai. Minho terdiam. Ia tidak berteriak. Ia tidak marah. Ia hanya duduk di sana, tatapan matanya kosong. Air mata Jia menetes, membasahi tangannya. Ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Minho, panggil Jia, suaranya pelan. Minho tidak menjawab. Ia hanya terus menatap layar yang kini gelap. Ia menyadari, kecelakaan itu bukan kecelakaan. Itu adalah pengkhianatan. Setelah beberapa saat, Minho mengangkat kepalanya. Matanya yang tadinya kosong, kini dipenuhi dengan api yang dingin. Ia menatap Jia. Kau adalah malaikat, bisiknya, suaranya serak. Kau adalah malaikat yang dikirim untukku. Jia tidak tahu harus berkata apa. Jae-hoon, kata Minho, suaranya kini kembali. Dia akan membayar. Dia akan kehilangan segalanya. Minho, yang tadinya hanya seorang CEO yang lumpuh, kini menjadi seorang pria yang dipenuhi dengan dendam. Ia mengambil ponselnya, dan membuat sebuah panggilan. Tuan Kim, perintahnya, suaranya dingin dan tegas. Aku ingin kau datang ke sini, sekarang juga. Aku punya pekerjaan untukmu. Jia terdiam. Ia menyadari, Minho tidak hanya akan membalas dendam. Ia akan menghancurkan Jae-hoon. Dan ia tahu, ia adalah saksi dari semua itu. Ia tidak tahu, ia akan menjadi bagian dari semua itu. Tidak butuh waktu lama bagi Tuan Kim, pengacara Minho, untuk datang ke apartemennya. Tuan Kim adalah seorang pria parubaya yang cerdas, dengan reputasi yang tak kenal ampun. Ia masuk ke dalam ruangan, menatap Minho, lalu menatap Jia. Minho, apa yang kau ingin aku lakukan? Tanya Tuan Kim, suaranya tenang. Minho tidak menjawab. Ia hanya menggerakkan kursi rodanya, dan meletakkan kamera tua itu di meja. Tuan Kim mengambilnya. Ia melihat video itu. Setelah melihatnya, matanya membelalak. Ini adalah bukti yang kuat, Tuan Minho, kata Tuan Kim, suaranya terkejut. Ini bisa menjebloskan Tuan Jae-hoon ke penjara. Aku tidak ingin dia masuk penjara, jawab Minho, suaranya dingin. Aku ingin dia kehilangan segalanya. Aku ingin dia merasakan apa yang aku rasakan. Lalu, apa rencanamu? Tanya Tuan Kim. Minho menatap Jia, Jia akan membantuku, katanya. Tuan Kim terkejut. Nona Jia? Tanyanya, tidak percaya. Ya, jawab Minho. Dia adalah satu-satunya orang yang aku percaya. Rencana mereka pun dimulai. Tuan Kim, dengan video itu sebagai bukti, mulai mengumpulkan informasi tentang Jae-hoon. Ia menemukan bahwa Jae-hoon, yang tadinya hanya seorang sepupu, kini telah mencuri uang perusahaan. Ia juga menemukan bahwa Jae-hoon telah mencoba untuk mengambil alih posisi Minho. Namun, di tengah semua itu, Jae-hoon, yang merasa terancam, tidak tinggal diam. Ia tahu, ada sesuatu yang tidak beres. Ia tahu, Minho dan Jia sedang merencanakan sesuatu. Ia menyewa seorang detektif swasta untuk mengawasi mereka. Suatu malam, saat Jia sedang berada di kamar, ia mendengar suara aneh dari luar apartemen. Ia berjalan ke jendela, dan melihat seorang pria berjas hitam sedang berdiri di seberang jalan, memegang kamera. Jantung Jia serasa berhenti berdetak. Ia tahu, Jae-hoon sedang mengawasinya.
Jia kembali ke Minho. Tuan Minho, bisiknya, suaranya bergetar. Jae-hun, dia tahu. Dia tahu kita sedang merencanakan sesuatu. Minho tersenyum sinis. Aku tahu, jawabnya. Aku yang sengaja membiarkannya tahu. Aku ingin dia datang. Aku ingin dia tahu bahwa permainan ini baru saja dimulai. Setelah Minho dan Jia menyusun rencana dengan Tuan Kim, mereka mulai melaksanakannya. Minho, yang tadinya hanya bisa duduk di kursi roda, kini menjadi seorang jenderal. Ia menggunakan koneksi-koneksi lamanya di Hansung Group untuk mengumpulkan informasi tentang Jae-hun. Aku butuh data-data keuangannya, perintah Minho kepada Tuan Kim. Aku butuh laporan-laporan proyek yang ia tangani. Aku ingin tahu, apakah ia menggelapkan uang perusahaan. Tuan Kim, dengan video itu sebagai bukti, dengan mudah berhasil mendapatkan informasi yang ia butuhkan. Ia menghubungi beberapa staf yang masih loyal kepada Minho, dan mereka, dengan senang hati, membantunya. Mereka semua tahu, ada sesuatu yang tidak beres dengan Jae-hun. Di dalam apartemen Minho, Jia sibuk dengan komputernya. Ia mencari informasi tentang Jae-hun di internet. Ia mencari berita tentang kecelakaan Minho. Ia mencari apapun yang bisa ia temukan. Ia tahu, Jae-hun tidak bodoh. Jae-hun pasti sudah menyiapkan rencana lain. Di tengah kesibukan itu, ponsel Minho berbunyi. Itu adalah pesan singkat dari Jae-hun. Minho, aku dengar kau menyewa pengacara, tulis Jae-hun. Ada apa? Apakah ada masalah? Minho tersenyum sinis. Jae-hun, katanya kepada Jia, ia tahu kita sedang merencanakan sesuatu. Bagaimana? Tanya Jia, suaranya bergetar. Aku sengaja membiarkannya tahu, jawab Minho. Aku ingin dia datang. Aku ingin dia tahu bahwa permainan ini baru saja dimulai. Tepat saat itu, alarm kebakaran di apartemen berbunyi. Lampu-lampu berkedip, dan sebuah suara peringatan terdengar. Ada api di gedung. Ada api di gedung. Mohon segera keluar. Jia dan Minho saling berpandangan. Mereka tahu, itu bukan kebakaran. Itu adalah jebakan. Jae-hun sedang datang. Di tengah kepanikan itu, Minho tetap tenang. Ia menggerakkan kursi rodanya, dan pergi ke sebuah lemari. Ia membuka lemari itu, dan di dalamnya, ada sebuah tongkat golf. Jia, katanya dengan suara dingin dan tegas. Ambil tongkat golf itu. Jia, yang masih panik, mengambil tongkat golf itu. Untuk apa ini, Tuan Minho? Tanyanya. Mereka tidak datang untukku, jawab Minho. Mereka datang untuk kamera. Mereka tahu tentang video itu. Tiba-tiba, pintu apartemen mereka didobrak. Masuk dua orang pria tegap berjas hitam, wajah mereka tertutup masker. Mereka adalah anak buah Jae-hun. Mereka tidak mencari Minho. Mereka mencari kamera. Di mana kameranya? Teriak salah satu pria itu, suaranya serak. Minho tidak menjawab. Ia hanya menatap mereka dengan tatapan dingin. Aku akan bertanya sekali lagi, teriak pria itu, sambil mengeluarkan sebuah pistol. Di mana kameranya? Jia, yang melihat pistol itu, panik. Ia tahu, ia harus melakukan sesuatu. Ia tidak bisa membiarkan mereka mengambil kamera itu. Tuan Minho, jangan, teriak Jia, kameranya ada di sini. Sambil menunjuk ke arahnya. Kedua pria itu menoleh. Jia mengambil tongkat golf di tangannya, dan memukul kepala salah satu pria itu. Pria itu jatuh. Pria yang lain terkejut. Jia, yang tidak punya pilihan, memukulnya juga. Pria itu jatuh. Kau gila? Teriak Minho. Tidak, jawab Jia, suaranya tegas. Aku adalah perawat. Aku tahu, Tuan Minho, bagaimana cara melindungi orang. Jia, yang tadinya hanya seorang perawat, kini menjadi seorang pahlawan. Ia telah melindungi Minho, ia telah melindungi kebenaran. Ia tahu, ia telah berhasil. Di saat yang sama, Jae-hun, yang melihat rekaman dari kamera tersembunyi, marah. Ia tidak menyangka, Jia akan melakukan itu. Ia tidak menyangka, Jia akan menjadi ancaman terbesarnya. Siapa wanita itu?
gumam Jae-hun. Siapa dia? Ia tidak tahu. Wanita itu adalah bunga yang akan mekar di antara duri. Wanita yang akan mengubah segalanya. Setelah anak buah Jae-hun pergi, suasana di apartemen Minho kembali tenang. Namun, ketenangan itu tidak lagi hampa. Jia, yang masih memegang tongkat golf di tangannya, menatap Minho. Tuan Minho, Tuan tidak apa-apa? Tanyanya, suaranya serak. Minho tidak menjawab. Ia hanya terus menatap Jia, matanya yang tadinya dingin, kini dipenuhi dengan rasa kagum yang dalam. Tuan Minho, panggil Jia, suaranya pelan. Kau luar biasa. Jia, bisik Minho, suaranya bergetar. Kau menyelamatkanku. Jia tersenyum. Saya hanya melakukan apa yang harus saya lakukan. Minho, yang tadinya hanya seorang CEO yang lumpuh, kini menjadi seorang pria yang dipenuhi dengan dendam. Ia mengambil ponselnya, dan membuat sebuah panggilan. Tuan Kim, perintahnya, suaranya dingin dan tegas. Aku ingin kau datang ke sini, sekarang juga. Aku punya pekerjaan untukmu. Jia terdiam. Ia menyadari, Minho tidak hanya akan membalas dendam. Ia akan menghancurkan Jae-hun. Dan ia tahu, ia adalah saksi dari semua itu. Ia tidak tahu, ia akan menjadi bagian dari semua itu. Tuan Kim datang. Ia melihat keadaan apartemen yang berantakan, ia melihat tongkat golf di tangan Jia, ia melihat bekas luka di tangan Minho. Ia tidak bertanya. Ia hanya duduk. Tuan Kim, kata Minho, suaranya dingin. Aku ingin kau menggunakan semua koneksimu. Aku ingin kau menghancurkan Jae-hun. Tuan Kim terkejut. Tuan Minho, apa yang terjadi? Dia mencoba membunuhku, jawab Minho. Dan dia mencoba mencuri perusahaan ini. Tuan Kim tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya bisa menunduk. Aku punya bukti, kata Minho. Sebuah video. Video yang akan menghancurkannya. Tuan Kim mengambil kamera tua itu. Ia melihat video itu. Setelah melihatnya, matanya membelalak. Ia tahu, Jae-hun telah membuat kesalahan besar. Aku akan melakukannya, bisik Tuan Kim. Aku akan menghancurkannya. Aku akan membalas dendam. Jia, yang berdiri di sana, melihat Minho yang kini terlihat lebih kuat. Ia melihat Minho yang kini tidak lagi rapuh. Ia melihat Minho yang kini dipenuhi dengan dendam. Ia tahu, Minho telah bangkit. Minho, Jia, dan Tuan Kim kini adalah sebuah tim. Mereka bekerja dalam senyap, mengumpulkan informasi, dan merancang sebuah serangan balik yang akan menghancurkan Jae-hun. Tuan Kim, dengan video itu sebagai bukti, mulai mengumpulkan data-data keuangan Jae-hun. Ia menemukan bahwa Jae-hun, yang tadinya hanya seorang sepupu, kini telah mencuri uang perusahaan. Ia juga menemukan bahwa Jae-hun telah mencoba untuk mengambil alih posisi Minho. Dia menggelapkan uang perusahaan, Tuan Minho, kata Tuan Kim, suaranya terkejut. Jumlahnya sangat besar. Minho tersenyum sinis. Aku tahu, katanya. Dia tidak akan bisa menutupi itu. Dia sudah terlalu jauh. Di sisi lain, Jia, dengan kebaikan hatinya, mencoba untuk mendapatkan kepercayaan dari para staf perusahaan. Ia mengunjungi beberapa staf yang Minho duga masih loyal. Ia tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya mendengarkan. Ia mendengarkan keluhan mereka tentang Jae-hun, tentang kesombongan Jae-hun, tentang ketidakadilannya. Tuan Jae-hun, dia tidak seperti Tuan Minho, bisik salah satu staf. Tuan Minho, dia adalah seorang pemimpin. Tuan Jae-hun, dia hanyalah seorang bos. Jia mengangguk. Ia tahu, ia telah menemukan sekutu. Ia tahu, ia tidak sendirian. Namun, di tengah semua itu, Jae-hun, yang merasakan jarinya semakin sempit, tidak tinggal diam. Ia tahu, ada sesuatu yang tidak beres. Ia tahu, Minho dan Jia sedang merencanakan sesuatu. Ia menyewa seorang hacker profesional untuk masuk ke dalam sistem Minho, untuk mencari tahu apa yang Minho sembunyikan. Di sebuah ruangan gelap, seorang hacker menatap layar komputernya. Ia mencoba masuk ke dalam sistem Minho. Namun, sistemnya terlalu kuat. Ia tidak bisa masuk.
Bos, aku tidak bisa masuk, kata hacker itu kepada Jae-hoon. Sistemnya terlalu canggih. Jae-hoon, yang mendengarnya, marah. Tidak mungkin, teriaknya. Kau pasti bohong. Saya tidak bohong, bos, jawab hacker itu. Sistemnya seperti benteng. Kita tidak bisa menembusnya. Jae-hoon terdiam. Ia menyadari, Minho tidak selemah yang ia bayangkan. Ia menyadari, Minho telah bangkit. Jae-hoon, yang tadinya penuh dengan ambisi, kini dipenuhi dengan amarah. Ia duduk di ruangannya yang mewah, melihat laporan yang menunjukkan bahwa ia telah gagal. Ia telah mencoba menyerang sistem Minho dengan hacker terbaik, namun ia gagal. Tuan Jae-hoon, kata seorang hacker, suaranya bergetar. Sistemnya terlalu kuat. Kita tidak bisa menembusnya. Jae-hoon tidak percaya. Tidak mungkin, teriaknya. Minho adalah seorang lumpuh. Bagaimana mungkin ia bisa membuat sistem yang begitu kuat? Kami tidak tahu, Tuan, jawab hacker itu. Tapi, sistemnya seperti benteng. Kita tidak bisa menembusnya. Jae-hoon terdiam. Ia menatap layar komputernya. Ia melihat laporan yang menunjukkan kegagalannya. Ia menyadari, Minho tidak selemah yang ia bayangkan. Ia menyadari, Minho telah bangkit. Namun, di tengah amarahnya, Jae-hoon teringat pada sesuatu. Ia teringat pada Minho, yang memegang sebuah kamera. Kamera yang Minho katakan diberikan oleh seorang teman. Kamera yang tidak pernah ditemukan di laporan polisi. Jae-hoon menyadari, itu adalah buktinya. Itu adalah bukti dari kejahatannya. Jae-hoon, yang tadinya hanya seorang sepupu, kini menjadi seorang penjahat. Ia tahu, ia tidak bisa mengabaikannya. Ia tahu, ia harus menghancurkan bukti itu. Cari tahu di mana kamera itu, perintah Jae-hoon, suaranya dingin. Aku ingin kau mendapatkannya. Aku tidak peduli bagaimana caranya. Aku ingin kau menghancurkan bukti itu. Tapi, kita tidak tahu di mana, bos, kata hacker itu. Tentu saja aku tahu, jawab Jae-hoon, suaranya dipenuhi dengan amarah. Kamera itu ada di apartemen Minho. Cari tahu semuanya tentang apartemen itu. Jadwalnya, sistem keamanannya, semuanya. Aku akan mengambilnya sendiri. Anak buah Jae-hoon terkejut. Mereka tidak menyangka, Jae-hoon akan melakukan itu. Jae-hoon, yang tadinya hanya seorang sepupu, kini menjadi seorang penjahat. Ia tahu, ia tidak punya pilihan. Ia harus melakukannya. Ia harus menghancurkan bukti itu. Dan ia tahu, itu akan menjadi pertarungan terakhirnya. Jae-hoon, yang kini dipenuhi dengan amarah, tahu ia tidak punya waktu. Ia harus mendapatkan kamera itu, apapun yang terjadi. Ia datang ke apartemen Minho, berpura-pura datang untuk menjenguk. Namun, di balik senyumnya yang menawan, ada sebuah niat jahat. Minho, aku dengar ada masalah, sapa Jae-hoon, suaranya dipaksakan ramah. Aku dengar kau menyewa seorang pengacara. Ada apa? Minho, yang sudah menduga kedatangan Jae-hoon, tersenyum sinis. Tidak ada apa-apa, Jae-hoon, jawabnya. Aku hanya ingin tahu. Siapa yang merusak rem mobilku? Wajah Jae-hoon membeku. Apa yang kau bicarakan, Minho? Tanyanya, suaranya bergetar. Kecelakaan itu hanya kecelakaan. Kecelakaan? Minho tertawa. Kecelakaan yang membuatku lumpuh? Kecelakaan yang membuatku kehilangan segalanya? Kau pikir aku bodoh, Jae-hoon? Jae-hoon tidak menjawab. Ia hanya menatap Minho, matanya memancarkan amarah yang terpendam. Minho, katanya. Kau adalah saudaraku. Aku tidak akan pernah melakukan itu padamu. Jangan berbohong, Jae-hoon, kata Minho. Aku tahu semuanya. Aku punya bukti. Bukti yang akan menghancurkanmu. Jae-hoon terkejut. Ia tidak menyangka Minho akan tahu tentang bukti itu. Ia tidak menyangka, Minho kini memegang kendali. Di saat yang sama, Jia, yang berdiri di balik pintu, mendengar semuanya. Ia tahu, ia harus melakukan sesuatu.
Ia tahu, ia harus melindungi Minho. Di mana buktinya? Teriak Jae-hoon, suaranya meninggi. Di mana kamera itu? Minho tidak menjawab. Ia hanya tersenyum. Jae-hoon, yang kehilangan kendali, mendorong kursi roda Minho. Jia, yang melihatnya, membuka pintu. Jangan sentuh Tuan Minho, teriaknya. Jae-hoon terkejut. Ia menatap Jia, lalu menatap Minho. Ia menyadari, Minho tidak sendirian. Ia menyadari, Minho punya sekutu. Kau berani melawanku? Tanya Jae-hoon, suaranya dipenuhi amarah. Ya, jawab Jia, suaranya tegas. Aku akan melawannya. Aku akan melawannya untuk Tuan Minho. Pertarungan pun dimulai. Pertarungan yang tidak hanya mempertaruhkan uang, tetapi juga nyawa. Pertarungan yang akan menentukan siapa yang akan menang. Jae-hoon, yang kini dipenuhi dengan amarah, tidak peduli lagi. Ia menatap Jia, lalu menatap Minho. Ia tahu, ia harus menghancurkan mereka berdua. Ia mengambil vas bunga, dan melemparnya ke arah Jia. Jia, yang sudah menduga, menghindar. Ia mengambil tongkat golf di dekatnya, dan bersiap untuk bertarung. Jangan sentuh Tuan Minho, teriaknya. Jae-hoon tidak mendengarkannya. Ia berlari ke arah Minho, berniat untuk mendorong kursi rodanya dari balkon. Namun, di saat itu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Minho, yang tadinya hanya bisa duduk di kursi roda, berdiri. Ia berdiri, dengan kakinya sendiri. Wajah Jae-hoon membeku. Ia tidak bisa mempercayai apa yang dilihatnya. Kau, tidak lumpuh? Bisik Jae-hoon, suaranya bergetar. Minho tersenyum sinis. Aku tidak lumpuh, Jae-hoon. Aku hanya menunggu. Pertarungan pun dimulai. Jae-hoon, yang tadinya penuh dengan ambisi, kini dipenuhi dengan ketakutan. Ia melawan Minho, namun ia tidak bisa. Minho, yang tadinya hanya seorang lumpuh, kini adalah seorang jenderal. Ia menggunakan semua kekuatannya untuk melawan Jae-hoon. Jia, yang berdiri di sana, melihat semuanya. Ia tidak tahu, Minho telah bangkit. Ia tidak tahu, Minho telah sembuh. Air matanya menetes. Ia tidak tahu, ia harus bahagia atau sedih. Dengan bantuan Jia, Minho berhasil mengalahkan Jae-hoon. Ia menjatuhkan Jae-hoon ke lantai, dan mengambil ponselnya. Video ini, bisik Minho. Video ini adalah bukti dari kejahatanmu. Video ini akan menghancurkanmu. Jae-hoon tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya bisa menunduk, wajahnya dipenuhi rasa malu. Ia tahu, ia telah kalah. Ia tahu, ia telah menghancurkan dirinya sendiri. Minho? Panggil Jia, suaranya serak. Kau bisa berjalan? Minho tersenyum. Ya, Jia, jawabnya. Aku bisa berjalan. Aku bisa berjalan karena kau. Malam itu, di dalam apartemen yang mewah, Minho tidak lagi duduk di kursi roda. Ia duduk di sofa, memegang tangan Jia. Ia tidak lagi kejam. Ia tidak lagi dingin. Ia adalah Minho yang baru. Setelah semua intrik dan pengkhianatan terungkap, Hansung Group kembali bangkit di bawah kepemimpinan Minho. Namun, Minho yang sekarang bukanlah Minho yang dulu. Ia menjadi pemimpin yang lebih bijaksana, tidak hanya mengutamakan keuntungan, tetapi juga kesejahteraan para karyawannya. Di sisinya, Jia, sang perawat, kini menjadi CEO. Mereka berdua memimpin perusahaan dengan fondasi yang kuat, kejujuran dan kepercayaan. Jae-hoon, yang tadinya penuh dengan ambisi, kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ia kehilangan segalanya, dan harus hidup dengan rasa penyesalan yang mendalam. Kisahnya menjadi pengingat, bahwa kekuasaan yang dibangun di atas kebohongan akan selalu runtuh. Kisah Minho dan Jia adalah kisah tentang cinta yang diuji, kesabaran yang berbuah manis, dan kebaikan yang pada akhirnya akan mengalahkan kejahatan. Mereka membuktikan, bahwa kekayaan yang sesungguhnya bukanlah uang, melainkan hati yang tulus. Terima kasih telah mengikuti kisah mereka sampai akhir. Menurutmu, apakah keputusan Minho untuk menyembunyikan kesembuhannya sudah tepat? Apa yang akan kamu lakukan jika berada di posisi Jia?
Bagikan pendapatmu di kolom komentar di bawah. Mari kita ambil pelajaran berharga dari kisah ini, agar kita semua bisa menjaga kesetiaan dan kebaikan dalam setiap pilihan hidup.